Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk bermajelis yang mudah-mudahan melalui majelis ini kita bisa semakin mengerti dengan agama kita. Dan menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban, karena Rasul yang mewajibkan. Dalam hadis dikatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kalau dikatakan wajib, berarti dia adalah sebagai sebuah ibadah. Oleh karena itu, kita harus pahami ibadah itu secara luas, bukan hanya ibadah mahdhah yang ada ritual-ritual tertentu, tetapi semua bentuk kebaikan yang salah satunya adalah belajar, itu bagian dari ibadah. Kalau ibadah, maka pelakunya insya Allah akan diberikan pahala dan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa mendapatkan pahala yang besar, karena kita berada di majelis ilmu. Sama-sama kita juga harus memperbanyak selawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat itu senantiasa kita jadikan tauladan, senantiasa kita jadikan panutan. Kita harus mengukur apapun yang kita laksanakan, harus kita ukur kesesuaian dan kebenarannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita berbuat semaunya saja dalam agama, karena beragama apa yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya, bukan apa yang kita inginkan masing-masing. Dan untuk itulah Rasul itu diutus. Maka hanya dia yang pantas untuk kita tauladani. Mudah-mudahan di akhirat kelak, di yaumul mahsyar, kita adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Masih ada beberapa masalah yang tersisa dari slide kita yang akan kita selesaikan insya Allah. Yang terakhir dari masalah-masalah kontemporer yang sudah kita bahas secara sekilas adalah terkait dengan saham dan obligasi. Banyak pelaku-pelaku saham hari ini yang dia harus paham dengan apa yang dia lakukan. Karena itu adalah bagian dari harta pemberian Allah yang perlu untuk disyukuri. Dan salah satu dari cara mensyukurinya adalah dengan menunaikan zakatnya apabila memang syarat dan ketentuannya ada. Maka ini menjadi pembahasan yang wajib untuk dipahami. Nah, itu sudah kita berikan penjelasan. Saham di mana ada dua kemungkinan, ada yang saham bergerak di bidang perdagangan, tapi ada yang bukan dalam bentuk perdagangan, hanya dalam bentuk usaha-usaha yang lain seperti saham dalam membangun hotel atau pokoknya hal-hal yang bisa menghasilkan uang tapi tidak dalam bentuk perdagangan. Kalau seandainya saham itu bergerak dalam bentuk perdagangan, berarti zakatnya kembali kepada zakat
zakat perdagangan. Dibedakan juga oleh para ulama, memang ulama-ulama kontemporer dengan kecerdasan mereka memberikan rincian masalah. Karena ada orang perdagangannya untuk sesuatu yang tidak halal, khamar umpamanya, ada di situ ganja, ekstasi, narkoba dan lain sebagainya, itu kan diperjualbelikan luar biasa itu perdagangannya. Kalau sahamnya untuk itu, apakah ada zakat juga? Jadi zakat itu kan untuk membersihkan harta. Kalau memang dia sudah kotor, ya gimana mau bersih? Apanya yang mau dibersihkan? Karena dia sudah kotor. Membersihkan lantai dengan sapu yang kotor, ya nggak akan bersih lantai itu. Nah, oleh karena itu, oleh para ulama, pada sesuatu yang sifatnya halal. Tapi itu alhamdulillah sudah kita berikan penjelasan dan sebagai bahasan terakhir kita pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita akan masuk pada masalah yang berikutnya. Ini menjadi penting juga. Zakat tanah dan zakat properti. Ada orang yang punya tanah kaplingan. Dikapling-kapling lah tanah itu. Lalu diperjualbelikan. Ada enggak zakat tanah itu? Atau ada orang yang punya ruko, ada sederet ruko, mungkin ada 20 pintu. Yang mustahil itu akan dikatakan untuk kepentingan dan penggunaan pribadi. Pasti untuk sesuatu yang sifatnya komersial, mungkin diperdagangkan. Nanti ada yang membeli, lalu kemudian dia jual. Berarti ada pembahasannya oleh para ulama terkait dengan zakat tanah dan zakat properti. Dua hal ini sudah menjadi aset yang dilirik oleh banyak orang. Kalau dulu kan cenderung emas aja kan. Kalau emas kan sudah ada pembahasannya karena memang langsung ada pada hadis az-zahab wal fiddah. Bahkan Al-Quran sangat memberikan ancaman besar bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu tidak dibayarkan zakatnya. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha. Orang-orang yang punya emas dan perak lalu dia tidak memberikan zakatnya, ada ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta itu nanti akan menjadi setrikaan, lalu dia akan disetrikakan ke punggungnya, ke badannya. Nah, sekarang orang tidak hanya investasinya dalam bentuk emas saja, ada tanah, lalu kemudian itu juga untuk investasi yang memang tanah itu tidak mungkin turun harganya. Selalu saja harganya naik. Dulu dibeli sekian hektar murah sekali di hutan mana gitu. Sekarang mustahil harganya akan segitu juga. Pasti akan semakin meningkat. Dan dia tujuannya untuk diperjualbelikan. Nah, itulah sebabnya para ulama kontemporer mencoba memberikan pembahasan dan itu sebagai ilmu bagi kita bersama, bagi siapa yang memiliki tanah dan properti. Dibagi kepada 3 keadaan atau 3 bentuk. Kepemilikan tanah dan properti itu ada 3 bentuk. Yang pertama, tanah yang dibeli atau tanah dan rumah properti yang dimiliki yang memang tujuannya adalah untuk penggunaan pribadi. Bukan untuk dijual. Ada orang membeli rumah itu untuk rumah dia sendiri. Atau ada orang yang beli rumah sebagai rumah singgah. Mungkin dia tinggal di Pekanbaru, tapi dia beli rumah di Sumbar umpamanya. Karena dipastikan dalam setahun itu minimal 3 atau 4 kali dia ke sana. Daripada di hotel, dibelinya rumah, dan itu rumah singgah dia. Kapan dia nanti datang ke sana, dia akan mampir di situ. Jadi untuk kepentingan pribadi dia.
dia beli tanah, mungkin tanah dia akan bangunkan rumah yang juga untuk kepentingan pribadi. Ini jenis yang pertama ini, tidak ada zakat. Tidak ada zakatnya. Karena logika zakat dalam fikih Islam itu adalah harta yang qabilun linnama. Harta yang memang berkembang dan untuk dikembangkan. Kalau itu kan bukan untuk dikembangkan, itu hanya untuk kepentingan pribadi. Disitulah nanti bedanya antara zakat dengan pajak. Kalau zakat, ketentuan zakat dalam Islam itu hanya untuk harta yang berkembang, yang dikembangkan. Kalau ada orang kaya punya mobil 5 untuk dipakai semuanya. 1 untuk dia, 1 lagi untuk istrinya, 3 untuk anak-anaknya. Tidak ada zakatnya. Kenapa demikian? Karena dia bukan linnama. Bukan untuk diinvestasikan, bukan untuk dikembangkan. Hanya untuk kepentingan pribadi. Tapi ada pajaknya enggak? Ada pajak. Jadi jauh lebih ringan zakat daripada pajak. Nah, ini mohon maaf, ini bukan menggugat pajak pula. Kita sekedar mencoba untuk melihat bagaimana ketentuan yang diatur oleh agama kita jauh lebih memiliki rasa kasih sayangnya daripada yang diatur oleh manusia sendiri. Sebanyak apapun mobil dia, tapi memang semua untuk pakai gitu. Tidak ada zakatnya. Jadi yang ada zakat sekali lagi hanya harta yang memang berkembang dan untuk diinvestasikan. Tapi kalau ada orang punya showroom jual mobil dia, ada zakat enggak? Ada, karena memang itu untuk dikembangkan, untuk diperjualbelikan. Dia punya showroomnya besar kali, mobilnya dalam cuma 2. Ada zakatnya enggak? Ada, karena yang 2 tadi itu diletakkan di situ untuk diperdagangkan dan diperjualbelikan. Oleh karena itu dibahasakanlah zakat perdagangan itu dalam buku fikih zakati urudit tijarah. Zakati urudit tijarah. Zakat sesuatu yang dipajang untuk diperdagangkan. Dipajang dia untuk diperdagangkan. Tapi kalau berderet mobil orang kaya depan rumah dia untuk pakai semua, tidak ada zakat. Nah, oleh karena itu, pada bagian yang pertama tadi, tanah dan properti, kalau seandainya memang hanya untuk pemakaian pribadi, bukan untuk investasi, bukan untuk dikembangkan, diperdagangkan, maka dia tidak kena zakat. Oleh karena itu, tanah rumah kita dan rumah kita itu sendiri tidak ada zakatnya. Itu jenis yang pertama. Pada bagian yang kedua, seseorang yang memiliki lahan atau tanah dan properti yang memang tujuannya adalah untuk diperdagangkan. Untuk diperdagangkan. Ini kena zakat. Ada zakatnya. Ada seseorang beli tanah 1 hektar. Dikapling-kaplinglah tanah yang 1 hektar itu. Dibuat 10 kali 12K atau 10 kali 15K, dibagi-bagi, dipetak-petak dia, dikasih batas. Dapat dia sekian kapling untuk 1 hektar itu. Dan itu memang dia miliki adalah untuk dia perdagangkan. 1 hektar sekarang berapa harganya itu? Tergantung di mana gitu ya. Tergantung di mana. Anggap saja umpamanya 1 hektar itu bisa harganya umpamanya mungkin 300 juta atau ambil umpamanya 100 juta. 100 juta itu adalah angka di mana itu sudah sampai jumlah nisab. Seandainya tanah itu sudah dikapling-kapling,
Katakanlah awal mulai pengkaplingannya itu untuk diperdagangkan Ramadan kemarin. Dia sudah punya 1 hektar, sudah dikapling-kapling, dan siap untuk diperjualbelikan. Sudah ditawarkan malah, sudah dibuatkan iklannya. Maka berarti Ramadan kemarin terhitung mulai menghitung haul. Maka Ramadan berikutnya berarti sudah 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, berarti sudah sampai haulnya. Kalau sudah sampai haulnya, dan yang tadi itu sudah sampai sejumlah nisab, berarti 1 tahun berikutnya dia harus mengeluarkan zakatnya. Jadi hati-hati yang punya tanah kapling. Banyak orang yang punya tanah kapling itu. Dan memang untuk diperjualbelikan. Berarti zakat perdagangan, karena itu untuk diperdagangkan. Barang ini sudah dipajang dia, sudah diiklankan dia memang untuk diperjualbelikan. Atau properti, ada orang membangun ruko, dibangunnya ruko 10 pintu. 1 ruko barangkali harganya 1 miliar umpamanya. Kalau 10 pintu, berarti ada 10 miliar. 10 miliar itu jauh di atas nisab itu. Nisab itu hanya 85 gram. 85 gram itu kali berapa harga 1 gram? Kalau umpamanya 700, kali 700, berapa puluh juta cuma? 70 atau 80 juta itu sudah sampai nisab. Sekarang dia punya 10 miliar, tapi dalam bentuk properti. Selesailah dibangun yang 10 pintu itu. Sekarang mulai diiklankan. Mulai diiklankan itu berarti itu tanda sudah mulai diperjualbelikan. Berarti dia sebagai pemilik sudah mulai memperdagangkan propertinya, maka ketika dia mulai memperdagangkan, itu mulai masa menghitung haul. Seandainya dia mulai memperdagangkannya Ramadan kemarin, maka Ramadan berikut berarti sudah sampai 1 haul dengan harga kalau nominalnya 10 miliar, tapi dalam bentuk properti. Maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Umpama pas Ramadan berikutnya, Ramadan kemarin dimulai, Ramadan berikutnya yang 10 itu sudah laku umpamanya 3. Tinggal 7. Berarti hitunglah itu berapa harga yang sudah terjual dan berapa yang tersisa. Keluarkan zakatnya. Lalu bagaimana cara menghitung untuk tahun berikutnya? Enggak 10 lagi. Karena yang 10 sudah berkurang 3. Sekarang tinggal 7. Maka yang 7 itu mulai hitungan untuk haul berikutnya. Karena yang dia sekarang kan sudah terjual nih 3. Enggak mungkin dihitung lagi dalam jumlah 10. Karena untuk haul berikutnya yang tertinggal atau yang tersisa adalah 7. Maka 7 ditunggu sampai haul yang berikutnya. Ternyata Ramadan yang ketiga sudah laku pula 4. Hitunglah tuh berapa uang yang dihasilkan dari yang 4 tadi plus harga 3 yang tersisa. Keluarkan zakatnya. Kalau perdagangan itu zakatnya adalah 2,5%. Sedikit sebenarnya 2,5% itu. Kalau 100 juta kan cuma 2.500.000. 2,5. Kalau 1 miliar? 1 miliar. Siapa yang tahu? Kalau 10 miliar 2,5-nya? 25 atau 250? 25. Kalau 250 juta berarti 20%. Siapa yang tinggi matematikanya dulu? Nah, kan dari 1 miliar cuma 25 juta kan sedikit. Sedikit sekali. Itu juga beda antara zakat dengan pajak. Kalau pajak tidak ada yang 2,5, ada yang 10%.
Bahkan ada yang 11%, ada yang 15%. Tapi zakat 2,5. 200? Kalau 1 miliar. Saya bilang 10 apa 1 miliar tadi? Kalau 10 miliar ya 250. Tapi kalau 1 miliar 25. 10 miliar lalu diambil zakatnya 250 juta. Banyak apa sedikit? Sedikit. Sedikit sekali. Jadi ada iklan dulu, luar biasa maknanya, dibuatnya gambar roti itu besar. Gambar roti itu besar sekali. Diambil sedikit saja. Yang zakat itu yang sedikit inilah. Lalu dibuat kata-kata di bawahnya begini. Roti potongan sedikit ini tidak berpengaruh kepada kenyangnya orang kaya. Tapi yakinlah berpengaruh kepada kenyangnya orang miskin. Jadi dari sekian besar gambar roti, diambil sepotong kecil. Yang sepotong ini nggak akan ngaruh sama kenyangnya orang kaya. Tapi pasti berpengaruh pada kekenyangannya orang miskin. Lah, jadi balik ke orang masalah tadi. Kalau sudah tinggal 3, berarti Ramadan yang ketiga tadi itu, yang dihitung hanya 3. Karena yang lain sudah selesai. Yang 3 ruko itu masih dalam batasan nisab. Pasti itu, apalagi ruko. Jadi tanah, kemudian properti, kalau seandainya memang itu adalah untuk diperdagangkan, dikembangkan seperti yang kita contohkan tadi, maka berarti ada kewajiban zakatnya. Bagaimana kalau tanahnya belum laku? Kan ada 10 kapling nih, nggak laku-laku. Tapi 10 kapling itu kalau diuangkan, jumlahnya sampai nisab dan sampai haul. Orang yang punya tanah 10 kapling yang belum laku itu dihukumkan kaya enggak? Dihukumkan kaya. Oleh karena itu, zakat adalah kewajiban bagi orang yang kaya. Oleh karena itu yang tadi itu tetap dihitung sebagai dihitung kemudian dikeluarkan zakat, ambil nominal berapa 2,5 dari sekian jumlah lahan atau tanah yang dia punya. Karena yang namanya perdagangan itu bukan hanya untung. Ini perlu dipahami baik-baik. Kalau zakat perdagangan bukan hanya yang dihitung untung, tapi untung plus modal. Sekarang ada orang buka usaha dagang barang harian. Modalnya 500 juta. Untung dalam 1 tahun dapat dia 200 juta. Yang dikeluarkan untuk zakat bukan hanya untung yang 200 juta tadi itu. Tapi untung plus modal yang belum terjual. Umpamanya ada beras, ada gula, ada minyak, masih ada di rak-rak dia itu. Hitung itu. Karena pada saatnya nanti itu akan, jadi dihitung modal yang ikut berkembang. Tapi tidak dihitung modal yang tidak berkembang. Apa contoh modal yang tidak berkembang? Meja kasir, mesin hitungan, rak-raknya, itu tidak dihitung. Karena rak tidak akan diperjualbelikan. Seandainya dia jual rak ada situ, rak itu hitung. Tapi kalau rak-rak yang digunakan untuk tempat barang tadi, nggak usah dihitung. Tapi yang dihitung itu modal yang memang dia akan berkembang terus. Walaupun ada 100 kilo beras di situ belum laku, pada akhirnya dia akan laku. Maka itu dihitung. Jadi untung plus modal. Karena ada sebagian yang menganggap yang dihitung hanya untungnya saja, modalnya enggak. Itu salah. Jadi dalam perdagangan dua-duanya. Jadi sudah 2 model. Yang pertama tadi tidak ada zakat karena memang untuk penggunaan pribadi. Sedangkan yang kedua ada zakat karena itu untuk dikembangkan dan diperdagangkan. Tinggal yang ketiga juga disampaikan penjelasannya oleh para ulama. Ada orang yang memiliki lahan bukan untuk diperjualbelikan. Atau dia beli rumah juga bukan untuk diperjualbelikan.
lahan dan rumah tadi bukan untuk diperjualbelikan, hanya saja dia berniat satu saat kalau seandainya nanti harganya sudah tinggi, saya akan jual. Ah, sekarang belum. Apa bukti belum? Belum dipajang, belum diiklankan. Kalau tadi kan sudah diiklankan dah. Yang ketiga ini beda. Dia memiliki lahan bukan langsung untuk diperjualbelikan, tetapi itu sebagai aset satu saat nanti kalau seandainya mungkin harganya sudah bagus, dia rasa itu sudah pas masa untuk dijual, dia akan jual. Kata para ulama, yang begini ini untuk sementara tidak ada zakatnya. Kapan ada zakatnya? Zakatnya nanti ketika barang itu sudah benar-benar terjual. Jadi kalau sudah benar-benar terjual, berarti dia punya uang. Dia punya uang. Nah, uang yang dia dapatkan itu digabungkan nanti dengan uang yang lain yang dia punya. Kalau seandainya itu memang sampai haul dan nisab, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi pada saat dia memiliki barang itu karena dia belum secara real untuk diperdagangkan, maka ulama-ulama kontemporer cenderung untuk menghukumkannya itu belum dikenakan zakatnya. Nanti kalau sudah benar-benar terjual, berarti sudah menjadi uang. Uang inilah seandainya sampai jumlah nisab sejumlah nisab atau dan sudah sempurna pula nanti haulnya, maka berarti dia harus mengeluarkan zakatnya. Itu yang untuk masalah zakat tanah dan properti ini. Jadi ada tiga model. Ada 3 bentuk, di mana kepemilikan ada ternyata yang memang untuk diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi ada di antara bentuk kepemilikan yang yang bukan untuk diperdagangkan tapi hanya untuk kepentingan pribadi. Ada juga satu permasalahan yang nyambung dengan ini, bagaimana kalau seandainya dia kalau nggak salah disewakan, dia akan mendapatkan untung. Apakah dia berkewajiban untuk membayarkan sewa? Ada ruko, dia tidak diperjualbelikannya, tapi semua disewakan. Satu ruko itu 1 tahun 30 juta. 1 tahun. Kalau dia ada 10 pintu, kali 10. Berarti dia punya 300 juta. 300 juta itu adalah harta yang di batas nisab. Bahkan jauh di atas nisab. Nah, ketika dia sekarang sudah mulai yang 10 itu sudah ada yang nyewa. Sudah mulai disewa oleh orang. Berarti dia sudah punya uang sejumlah 300 miliar. Dan itu adalah sejumlah zakat. Di atas nisab zakat. Maka ketika dia memulai menyewa tadi, dia mulai menghitung masa haulnya. Masa haul. Nanti 1 tahun berikutnya berarti uang 300 juta tadi sampai haul. Sampai nisab dan sampai haul. Berarti dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Bahkan dalam buku zakat kontemporer yang pernah saya sebutkan dulu itu, yang ditulis oleh Dr. Aiman ada dulu pernah saya apakan, dan disebutkan dalam buku ini, seandainya sewa itu belum sempurna dibayarkan orang, jadi ada yang utang sewanya, dia baru bayar masing-masing baru bayar 20 juta.
Berarti baru 200 kan? Sementara hak dia sebenarnya 300. Dia baru yang di tangan dia adalah 200. Yang dihitung adalah 300 itu. Karena itu sudah milik dia, cuma belum dibayarkan oleh oleh yang menyewa tadi. Jadi tidak dibayarkan pas saat dia di awal, tetapi tunggu masa haul dan nisab. Karena kalau untuk uang itu memang ada haul dan nisabnya. Rata-rata kan kalau zakat ada haul dan nisab. Yang tidak haul itu pertanian. Yang kedua rikas. Kalau pertanian tidak ada haulnya. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Bayarkan zakatnya pada saat panen. Berarti tidak ada haulnya. Yang kedua rikas. Rikas juga tidak ada ketentuan haul. Menunggu 1 tahun. Ada orang mendapatkan barang berharga seperti emas di dalam tanah. Itu namanya rikas. Kalau ketemu di atas tanah itu namanya luqatah. Beda. Kalau luqatah ketemu kita, tidak menjadi hak kita. Kita jalan, dapat emas 100 gram di atas tanah. Itu jangan anggap milik kita. Alhamdulillah. Kalau rezeki memang tidak. Jangan ucapkan itu. Itu bukan menjadi milik kita. Itu luqatah. Umumkan dulu sampai selama 1 tahun. Dan mengumumkannya jangan sekali. Umumkan sekali lalu diam 1 tahun. Enggak. Cari terus sepanjang tahun itu. Kalau rasanya kita bukan sebagai orang yang amanah, jangan ambil. Serahkan kepada pihak-pihak yang berwenang, umpamanya polisi kah, atau RW kah. Pokoknya jangan ini. Kalau rasanya kita tidak amanah. Kenapa? Disedekahkan. Apa hak kita menyedekahkan? Yang kita sedekahkan itu apa yang kita miliki. Sekarang kita tidak memiliki barang itu. Berarti kita tidak punya hak untuk mensedekahkan. Nanti diambil oleh orang yang kita berikan sedekah. Tahu-tahu datang pemiliknya. Gimana caranya itu? Oleh karena itu yang paling selamat itu, kalau rasanya kita tidak akan amanah, jangan ambil. Tapi kalau rasanya kita amanah daripada orang lain, jangan orang itu lebih tidak amanah daripada saya. Dan saya insya Allah siap untuk menjaganya. Boleh, ambil. Cari pemiliknya itu, umumkan. Ada juga pembahasan begini, kalau diumumkan di koran, umpamanya dapat uang 10 juta, diumumkan di koran, lalu ada biaya, boleh enggak biaya diambil dari uang tadi? kan perlu biaya kan kalau kita mau iklankan, apalagi dalam waktu 1, boleh enggak diambil itu? Apa uang kita yang harus kita jadikan? Nah, jadi banyak masalah-masalah. Jadi kalau luqata di atas, tapi kalau rikas itu di dalam tanah. Itu tidak ada haulnya. Umpamanya emas, dapat dia emas besar 1 kilo umpamanya, tidak ada haulnya. Bayarkan zakatnya 20% dalam fikih Islam. Tapi kalau dalam undang-undang kita beda lagi. Kalau undang-undang dasar kita mengatakan itu kan sebagai kekayaan yang akan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Berarti serahkan kepada dalam hal ini serahkan kepada Pak Wakil. Kalau ketemu nanti, karena itu adalah milik negara yang perlu dipergunakan, yang harus digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau dalam kajian fikih Islam itu namanya rikas, yang kita sering sebut sebagai harta karun. Jadi betul-betul kaya karun tuh. Ketemu kita harta di tanah kita, harta karun juga namanya. Entah ya karun punya tanda, tapi kita bilang itu sebagai harta, dan itu bukti bahwa karun itu benar-benar kaya. Yang dulu tertimbun dia bersama harta-hartanya itu masuk ke dalam tanah. Baik, itu untuk yang pertama. Saya kira
bisa dipahami ya. Ah, ah, iya, hmm, iya, iya, iya. Itu dihitung berapa harga dia di saat kita menghitung zakat. Hah? Iya, iya, bagus bagus itu. Eh, tapi di buku yang Dr. Aiman tadi itu, yang zakat muasir itu dia cenderung mengatakan seperti seperti yang tadi itu. Apa namanya itu? Di saat kita menghitung zakat itu, sekarang apa namanya? Sekarang kita punya tanah atau ruko, modalnya semuanya 300 juta. Tapi kalau kita hitung jualnya itu kita tidak mungkin 300 juta kan? Kita akan jual dengan harga yang lebih. Nah, di saat kita menghitung zakat, sekarang harta yang mana yang akan dijadikan patokan untuk menghitung, karena dia belum jual. Tapi bagus yang tadi itu, nanti akan kita coba lihat lagi. Tapi sekilas tadi saya coba baca dalam buku itu pada saat kita menghitung apa namanya, menghitung pengeluaran zakat itu adalah seukuran harga yang di saat itu. Karena kalau dihitung modal, umpamanya tanah, dulu saya beli tanah 1 hektar itu 10 tahun yang lalu mungkin cuma 10 juta. 10 tahun yang lalu bisa saja tanah 1 hektar di Panam itu cuma 10 juta. Sekarang dapat nggak 1 hektar 10 juta? Nggak ada. Nah sekarang yang 1 hektar itu saya kapling-kapling. Apakah saya hitung untuk zakatnya 10 juta? Berarti nggak ada zakatnya itu 1 hektar tuh. Karena cuma 10 juta. Dan itu tidak sampai pula nisab. Tapi kalau kita hitung harga tanah 1 hektar, berapa kira-kira normalnya 1 hektar harta di Panam itu? Kita sekarang bisa 1 miliar kan? Berarti ada nisab dan ada haul. Itu yang dimaksud. Karena kalau modal yang dihitung, saya cuma modalnya 10 juta, dapat dulu 1 hektar. Nggak mungkin sekarang saya akan ambil harga modal 10 juta dulu. Itu maksudnya. Iya. Iya, iya. Berarti apa namanya itu? Perlu kita coba lihat referensi. Ya. Iya, bagus, bagus itu. Itu jadi bahan bagi kita untuk melihatnya nanti, karena memang ada saatnya kalau seandainya dihitung harga jual sementara dia belum, jangan-jangan tidak adil kan? Sementara Islam adalah selalu menjaga keadilan gitu. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan satupun oleh Islam. Nah, nanti kita coba lihat lagi bagaimana penjelasan lebih lebih lanjut. Tapi yang di antara referensi yang saya baca, seperti yang saya jelaskan tadi, pada saat dia ingin mengeluarkan zakat, dihitung harga pada saat itu.
Berapa properti harganya pada saat itu, karena itulah kekayaan dia sebenarnya. Yang satu saat nanti dia akan mendapatkan uang segitu. Dan bisa jadi dia mendapatkan uang lebih dari harga itu. Karena kalau lakunya satu tahun berikutnya, jangan-jangan itu sudah harganya tidak lagi seperti yang dia hitung kemarin. Tidak lagi seperti yang dia hitung kemarin kan? Sekarang dihitung 1 miliar umpamanya. Dikeluarkan zakatnya. Ternyata 2 bulan berikutnya naik harganya, terjual 1.200.000. Ya kan? Berarti dia untung kan? Nah, tapi intinya memang dalam Islam tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Keadilan itu asas utama dalam persoalan harta di dalam Islam. Baik, waktu Isya sudah satu lagi. Silakan. Waalaikumsalam. Wallahu alam, bank zakat seperti apa yang artinya untuk memungut zakat. Kalau untuk memungut zakat itu sudah ada Basnas. Oh, wallahu alam, kita tengok bagaimana konsep yang dirumuskan oleh pemerintah untuk kemudian nanti diukur melalui ketentuan-ketentuan agama. Barangkali nanti pihak MUI, Majelis Ulamanya yang barangkali ikut, dan juga Dewan Syariah Nasional barangkali akan memberikan pandangan. Kalau seandainya konsep yang dibangun itu nanti formatnya tidak sesuai, ya tentu akan ada kritikan-kritikan dan masukan-masukan agar lurus gitu. Tapi ketika ada keinginan untuk mengumpulkan zakat, ya bagus. Karena dulu ekonomi masyarakat berkembang dengan zakat itu. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, sulit nyari orang miskin. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, sulit mencari orang miskin karena memang kebutuhan mereka terpenuhi oleh zakat itu. Diperintahkan oleh khalifah, bawa harta ini, pakai kuda itu katanya, keliling nyari agar dibagikan. Balik lagi harta itu ke Baitul Mal tuh, karena mereka semua sudah kaya, atau setidaknya mereka sudah merasa kaya. Ketika ada orang yang datang, oh, saya sudah punya, alhamdulillah, mungkin saudara saya lebih membutuhkan, akhirnya dia tidak ambil. Maka sebenarnya bukan tidak ada orang miskin, karena mustahil juga tidak ada orang miskin. Tetapi tidak ada orang merasa miskin. Nah, itu yang penting. Kalau sekarang kadang dia sudah kaya tapi merasa miskin. Maka ikut dia antrian BLT tapi pakai mobil. Antrian BLT ini untuk pakai miskin dia parkir mobil jauh-jauh sedikit biar tidak nampak. Berarti orang kaya yang merasa miskin. Itu mental miskin itu. Itu jangan sampai ada, dan jangan memang ada gitu. Baik, saya kira itu pembahasan kita pada malam hari ini. Cuma satu bahasan yang kita bahas, soalan nanti kita sambung lagi. Semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita, menjadi pahala yang akan memperberat timbangan amal soleh kita di akhirat kelak, yang mudah-mudahan kita menerima catatan kita dengan tangan kanan. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.